Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Mawrud, "Ma ra'aitu ahadan minas sufiyah anqara 'alal umara illa qalilan." Aku tidak melihat ulama-ulama ahli qalbu, ahli ma'rifat yang biasa kita kenal dengan sufi, bertarekat, kecuali mereka sedikit sekali ingkar kepada ulama dan umara. Justru mereka mendoakannya dari dalam hatinya, dalam khalwatnya, dalam kesendiriannya. Karena yang dia fikirkan adalah masalihul ummah, kemaslahatan umat, bukan emosi berpolitik semata. Semoga pemimpin-pemimpin negeri ini diberikan salamatus sadar. Terima kasih sudah merawat negeri ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin semua, setelah kita selesaikan kitab kita tadi, kitab Hadaiqul Aulia, sekarang kita lanjutkan tentang masalah yang ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di kalangan masyarakat. Ada kemarin ya sebuah ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang ustadz yang lumayan ratingnya atau syuhurahnya, kalau istilah sekarang, popularitasnya lumayan pada saat ini. Di saat beliau diundang untuk ceramah di sebuah instansi pemerintah ya, ada ungkapan yang disampaikan, yang disandarkan ungkapan itu berasal dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau tidak salah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu adalah wali yang diberi gelar Qutbul Aqtab, wali tingkat tinggi lah ya. Nah, ada ungkapan yang beliau sampaikan pada saat itu yang katanya itu adalah ungkapan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Bahrul Mawrud fil Mawasiqi wal Uhud namanya. Ungkapan itu bunyinya, "Ma ra'aitu ahadan minas sufiyah." Aku tidak melihat seorang minas sufiyah, dari kalangan ulama sufi, angkaral ulama wal umara, yang mengingkari ulama dan umara, illa qalilan, kecuali sedikit. Ini perlu kita bahas adik ya, supaya jangan nanti ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Di saat ada orang artinya memberikan peringatan kepada umara, atau ada orang demonstrasi misalnya dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, atau tidak melanggar aturan Allah dan Rasul, kemudian dianggap kurang baik gitu. Itu sebabnya perlu kita bahas ini. Nah, sebelum kita bahas jadi tentang masalah ini, pertama yang perlu saya garis bawahi di sini, lafaz atau redaksi ini saya cari-cari gitu. Saya kitabnya enggak punya, Al-Bahrul Mawrud ini enggak punya. Saya cari di internet, enggak ketemu ibarat ini. Kitabnya ketemu Al-Bahrul Mawrud fil Mawasiq wal Uhud itu. Nama kitab ini ketemu. Tapi redaksi yang berbunyi, "Ma ra'aitu ahadan minas sufiyah angkaral ulama wal umara illa qalilan," ini saya belum temukan sampai sekarang. Siapa yang punya ungkapan? Apakah benar itu ungkapan Syekh Abdul Wahab atau Asy-Sya'rani? Nah, kemudian ada seorang ustadz juga yang mencarinya di kitab yang disebut itu belum ketemu. Itu yang pertama. Saya tidak mengatakan kalau beliau itu bohong, enggak. Cuma ya keterbatasan saya saja belum menemukannya. Dan ada juga ustadz yang mencarinya belum ketemu juga. Kitabnya ada, tapi dicari redaksi ini, ungkapan ini enggak ada. Maksud saya belum ketemu. Kayaknya mungkin ada, tapi enggak ketemu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak ragu juga dengan redaksinya. Kenapa saya ragu? Karena di sini kata-kata ahadan yang menjadi mustasna minhunya, yang artinya seseorang,
kemudian mustasnanya itu qalilan. Ini kalau seseorang nanti tidak nyocok nanti yang mustasna minhunya itu satu orang, kemudian mustasnanya satu gitu. Kan harus mustasna minhunya berbentuk kelompok ya. Misalnya ma ra'aitu qauman minas sufiyah. Nah, kalau mengatakan qauman gitu ya, berarti udah kelompok orang, komunitas. Di sini ahadan, salah seorang. Mustasna minhunya itu adalah ahadan, satu orang, terus nanti qalilannya ini bisa jadi qalilan itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1. Tapi tidak bisa satu orang, mustasna minhunya 1, mustasnanya 1. Kan tidak nyocok ini. Nah itu sebabnya saya ragukan juga redaksi ini. Karena sekali lagi ya Diri, ya, kalau kita mau mengecualikan sesuatu berarti harus dikecualikan dari yang banyak gitu. Misalnya ma ra'aitul qauma, aku tidak melihat kaum illa Zaidan, kecuali Zaid. Nah, nyocok ini Zaidan ini adalah bagian dari al-qauma. Nah, sementara di sini mengatakan ma ra'aitu ahadan minas sufyah angkaral ulama wal umar illa qalilan. Ya. Ini mengatakan seorang mustasna minhunya terus qalilannya sedikit gitu. Kan kalau seorang enggak bisa lagi dipotong gitu ya. Nah, makanya saya ragukan ini redaksi daripada yang terdapat di dalam kitab katanya Al-Bahrul Maurud tadi itu. Nah, maknanya tadi aku tidak pernah melihat, ini kata ulama, kata Syekh Abdul Wahab Syarani ya katanya. Aku tidak pernah melihat seorang dari kalangan sufi yang mengingkari ulama dan umara pemerintah kecuali sedikit. Nah, berarti mereka itu para ulama-ulama yang dari kalangan sufi berarti tidak menentang pemerintah. Ya kalau menentang dalam arti kata tidak setuju terhadap dia itu menjadi pemerintah, ya mungkin bermasalah ya. Maksudnya di sini kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak diingkari. Nah, kenapa? Ulama sufi itu jadi ya lebih banyak dia itu fokusnya itu ke zikir. Bagaimana mengasah hatinya itu fokusnya seperti itu. Kalau ulama-ulama tasawuf itu lebih mengarahkan bagaimana memperbaiki hati. Makanya untuk ya demonstrasi macam itu agak kurang gitu. Kalau ulama sufi karena mereka biasa hidupnya menyendiri. Ya bisa jadi kalau dari segi makna ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau ulama-ulama, kalau istilah beliau itu ulama-ulama kolbu gitu ya. Ulama-ulama kolbu artinya menyangkut masalah hati, ulama-ulama tariqah. Ya, ulama-ulama tariqah itu dari itu. Dia tidak terlaluan gitu. Karena gimana? Asyik itu dengan kenikmatannya mengingat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan mereka nikmat di saat zikir itu. Allah, 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 Allah. Minyak mahal, minyak goreng mahal, enggak terlalu dipikirin itu. Kita kan mikir. Lah dia mau minyak goreng ada enggak terlalu dipikirin itu. Minyak goreng enggak usah dia goreng sambal, lunin tutu. Selesai deh. Kalau kita kan, nah ini kalau enggak kalau enggak ada minyak goreng lah kurang nyaman rasanya makan. Kan gitu pemikirannya. Kalau dia enggak ada minyak goreng, cukup lauknya air sama garam, selesai. Enggak perlu goreng-goreng. Ada cabai, cabainya itu enggak perlu digoreng-goreng. Nah ini mereka sehingga enggak terlalu ribet itu dalam urusan hidup. Ya, nyocok aja gitu. Ini kalau ulama sufi ya oke. Tapi kalau ulama-ulama yang sangat peduli terhadap situasi kondisi keadaan masyarakat itu ya biasa ya banyak yang ngeritik, bahkan banyak yang dipenjara. Ulama-ulama yang dipenjara banyak ya. Tapi bukan maksudnya ulama tarekat tadi itu ya. Di sini saya catat itu sampai 15 ini ulama yang dipenjara, termasuk di Indonesia.
namanya Sa'id bin Zubair, Sa'id bin Musayyab, Abdullah bin Zubair, Imam Abu Hanifah, itu di penjara. Imam Malik sempat juga di penjara, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, itu di penjara. Imam Ahmad bin Hambal, Sultanul Ulama namanya Izzuddin bin Abdus Salam, wah di penjara juga itu. Imam Bukhari, Imam Nawawi, di penjara. Kalau di Indonesia Buya Hamka, kalau yang sekarang Habib Rizik, di penjara tuh. Kenapa? Karena ya bertentangan pendapatnya dengan pemerintah. Mereka itu maksudnya yang di penjara-penjara itu ya berseberangan. Bahkan ada yang di penjara dengan perkara yang sangat sepele ya, Diri. Ada ulama kepingin supaya kitabnya itu, ada misalnya Imam Bukhari ingin supaya kitab Bukhari itu diaji di tempat beliau, di tempat khalifah. Imam Bukhari tidak mau. Kalau dia butuh, dia yang harus datang. Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Bukan ilmunya yang datang ke. Kira-kira begitulah. Al-ilmu yu'ta, dan ilmu itu harus didatangi. Artinya orang yang mau menuntut ilmu itulah yang datang ke sini. Bukan ilmunya yang datang ke sana. Nah, kira-kira begitu. Gara-gara itu di penjara. Kan sepele itu. Ada ya. Tidak terlalu besar kan kesalahannya. Cuma dianggap karena membangkang atau bagaimana ya. Tapi dia punya konsep luar biasa itu. Sama kayak Imam Malik. Imam Malik di saat Harun ar-Rasyid itu minta supaya beliau datang ke tempat beliau di saat beliau haji. Apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, sama. Al-ilmu yu'ta la yati. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kalau dia mau misalnya ngaji berguru sama saya, dianya yang datang ke masjid di saat sedang pengajian. Itu kata Imam Malik. Akhirnya balik itu utusannya itu disampaikan kepada Harun ar-Rasyid. Tapi Harun ar-Rasyid luar biasa. Sami'na wa ta'na. Oh ya kalau begitu, saya yang harus datang ke sana. Datanglah ke Madinah di saat Imam Malik sedang ngajar. Biasa raja kan? Di saat Imam Malik sedang ngajar, Harun ar-Rasyid datang dengan ajudannya pakai kursi di atas, yang lain di bawah. Seketika itu Imam Malik langsung rubah itu pembahasannya. Yang tadinya kalau tidak salah dari bab sholat yang dia bahas, pas lihat itu raja ada di atas gitu, ya dikawal, apa kata lo? Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa saja yang sombong, maka siapa saja yang merendahkan tawadhu, maka akan diangkat derajatnya, dan sebaliknya siapa yang sombong akan dihinakan, akan direndahkan derajatnya Rasulullah. Imam Harun ar-Rasyid dengar pembahasan itu kan merasa itu wah ini kayaknya ini saya udah ya ini. Nyasarnya ini kayaknya ini ke saya, kata Imam Malik mungkin dalam hatinya. Akhirnya dibuang kursinya. Nah, duduk langsung di bawah bersama jamaah yang lain. Oh, itu top, mantap itu. Ulama itu Masya Allah, tabarakallah. Artinya tidak terpengaruh dengan kekuasaan seorang. Kalau Anda butuh ya Anda yang datang. Kira-kira begitulah. Tapi kalau ini Imam Malik tidak dipenjarakan dengan sebab ini. Yang dipenjarakan kalau tidak salah itu Imam Bukhari dari itu. Gara-gara tidak mau ya membacakan atau mengajarkan kitab hadisnya itu di tempat rajanya, di tempat khalifahnya. Nah, kemudian berikutnya, ini poin-poin yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai ada kesan ya atau pemahaman dalam masyarakat itu ulama-ulama yang tidak mengingkari atau ulama-ulama yang tidak memberikan peringatan kepada pemerintah itu dianggap lebih baik. Dan jangan sampai ada kesan pada itu adalah orang-orang yang terjun di bidang tadi itu yang paling suci, paling baik. Enggak.
Dan itu yang paling tinggi surganya mungkin nanti. Ya belum tentu. Karena kaidah usul fiknya mengatakan apa? Al khairul muta'addi khairun minal khairil lazim. Kebaikan yang sifatnya itu lebih luas manfaatnya, jangkauannya, itu lebih baik minal khair dibandingkan dengan kebaikan yang sifatnya lazim. Yang sifatnya manfaatnya hanya terhadap pribadi sendiri. Kalau kita wirid, manfaatnya kemana? Zikir, Allah, 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 Allah. Manfaatnya kemana itu? Manfaatnya ke pribadi. Nah, tapi kalau orang misalnya mengajar, nah manfaatnya gimana itu? Menyebarkan ilmunya, menyampaikan kebenaran. Nah itu nanti kalau mampu merubah kebatilan, kezaliman itu menjadi keadilan, kebatilan itu menjadi hak, manfaatnya luar biasa. Nah ini jangan sampai ada kesan orang-orang yang tidak mengingkari ulama, tidak mengingkari umarok gitu kan, tidak mengingkari umarok. Jangan sampai ada kesan itu mereka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang menegur atau memberikan peringatan kepada umarok. Nah karena ada hadis juga, ini yang sering kita dengar ada itu, Sayyidul Syuhada, raja daripada syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib yang dibelah dadanya dan dikunyah itu hatinya itu oleh Hindun. Wa rajulun qama ila sultan ila imamin jair, dan ada seorang laki-laki yang tampil di hadapan penguasa yang atau imam yang zalim, penguasa yang zalim. Fa amarahu, kemudian orang ini, laki-laki ini memerintahkan kepada raja ini supaya Anda berbuat adil, supaya dia berbuat adil. Wa nahahu, dan melarangnya kalau ada hal-hal yang menyimpang. Nah, karena dia memerintahkan dan melarang, pemerintah atau penguasa menjadi tersinggung, faqatalahu, sehingga penguasa itu membunuhnya. Orang yang terbunuh karena amarahu wa nahahu, karena memerintahkan dan melarang pemerintah sehingga menjadi marah, maka itu masuk dalam kategori sayyidus syuhada tadi itu. Nah, sehingga sekali lagi adik-adikku semua, jangan sampai ada kesan di dalam diri kita itu adalah yang terbaik itu adalah zikir Allah, 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 itu saja. Dan bahkan ya, ini walaupun ungkapan bukan hadis ya, ya. Ini yang sering kita dengar. Ustaz Abdul Somad kadang-kadang itu sering menyebut ungkapan ini. Orang yang melihat kebatilan, benar-benar ada kebatilan di depan matanya, dan tidak ada satupun yang mencegahnya, tidak ada satupun orang yang bersuara. As-sakitu 'anil haqqi, orang yang diam daripada kebenaran. Artinya ada kebenaran tidak disampaikan, ada kebatilan kemudian tidak dicegah, misalnya bahwa syaitanun akhras, maka orang itu seolah dianggap itu adalah syaitan akhras. Ay, ekstrim juga itu ya, setan yang bisu. Maksudnya apa? Ya, ekstrim juga itu ungkapan ini ya, setan yang bisu. Berarti bukan orang dianya setan, maksudnya seolah-olah perbuatannya itu persis sama kayak setan, kan jadinya kayak begitu jadinya. Menurut ungkapan ini. Nah, makanya oleh sebab itu ya, orang menyampaikan kebenaran, nah kemudian terlepas itu dari sistemnya, apakah itu perorangan atau individu atau kolektif atau istilahnya muzaharah ijtimaiyah, artinya menyampaikan pendapat secara ijtimaiyah, kolektif, artinya secara bersama-sama, rame-rame. Istilah orang sekarang itu aksi damai. Kalau dulu kan demonstrasi katanya kan. Nah, kalau sekarang udah berubah istilahnya menjadi aksi damai istilahnya ya. Selama cara-caranya itu adalah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, artinya tidak dengan cara-cara yang anarkis ya, kemudian tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajibannya ya, saya kira tidak bisa kita katakan itu adalah orang yang tidak baik. Tapi kalau caranya tidak baik, caranya anarkis, kemudian tidak sholat, nah repot itu. Demo, sholat
sholat enggak. Kalau itu bermasalah. Ya. Nah, ini mungkin sekedar komentar ya, supaya ya sekali lagi masyarakat itu jangan ada kesan di dalam pemikirannya bahwa di saat ada orang memberikan peringatan atau mengingkari terhadap keputusan-keputusan pemerintah, keputusan-keputusan ya seseorang, pejabat dan sebagainya, kemudian dianggap itu adalah orang yang suci, orang yang paling baik ya. Mungkin sekedar itu, hadirin, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menuntun pola pikir, tutur kata dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang diridhoinya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad الذين طغوا في البلاد